pas pertama kali ditawarin itu, jadi gue di casting 2 karakter, dan akhirnya emang peran yang memilih aktornya ya. Jadi gue terpilih sebagai Kartolo, dan senang banget sih intinya bisa di dalam project ini, karena jujur aja dengan gue yang masih pendatang baru di dunia acting, bisa beradu acting dengan kakak-kakak semua ini yang sudah punya pengalaman berjuta-juta film ya. Jadi di sini gue sangat banyak belajar dari segi acting. Terus gue juga sering banyak ngobrol sama Mas Erik gitu, kayak enaknya gimana ya dialog ini seperti apa sih bisa kita kembangkan gitu dari bukan cuma dari tata bahasanya, tapi dari gestur badannya juga apa yang bisa gue explore gitu. Jadi pastinya senang banget bisa di dalam project Mendung Tampau dan ini, dan gue harap ini juga bisa menghibur kalian semua. Seneng banget gitu bisa jadi salah satu bagian di film ini gitu. Pastinya terima kasih untuk Mas Kris gitu. Mungkin kayak aku, Kumis dan teman-teman yang lain juga dikasih kesempatan gitu, dipercayakan gitu. Jadi kita pastinya ngerjainnya totalitas, dibantuin sama acting coach, dibantuin sama Mas Erik tentunya yang udah senior banget, sama teman-teman yang lain kayak Aul, Yunita dan lain-lain. Jadi kita bisa tanya banyak hal gitu, karena ini film yang scene-nya paling banyak gitu. Aku tuh baru ini yang banyak banget gini nih scene-nya, jadi deg-degan pasti gitu. Tapi untungnya karena tamparan Mas Erik gitu sih, jadi mungkin aku lega gitu. Jadi sadar langsung gitu. Serius kan namparnya beneran? Wih, itu beneran loh tamparan. Beneran itu tamparan. Yes. Iya ya, emang lebih kesel waktu itu kan ya. Terus ada lagi yang bisa ceritakan keseruannya? Keseruannya pasti karena kita syuting di Jogja ya. Stay lama di Jogja. Jadi ya sambil main-main juga gitu, sambil ya Jogja bagus banget lah tempatnya, jadi seru banget. Tambahan serunya pas lagi Piala Dunia lagi. Itu pas lagi Piala Dunia ya. Piala Dunia, terus waktu kita syuting tuh ada, pas kita syuting selain Piala Dunia itu ada kesurupan. Ada kru yang kesurupan bener waktu itu. Jadi kayak random banget waktu itu. Oh, lu nggak tahu waktu itu? Saya udah sama sih. Bukan gue. Mantul Spoon. Pasti nahan banget karena saya itu bukan komedian. Erik Estrada kalau di wartawan ada yang ini, Erik kamu sebagai komedian. Saya bukan komedian, cuman saya aktor yang mempelajari komedi. Semua stand up saya pelajari, komedi apapun saya pelajari. Tapi ketika karakter Udan ini memilih saya, dipercaya dari PH sendiri, Nan Entertainment, apalagi Chris sebagai sutradaranya, itu sempat nolak juga, sempat gak bersanding sama Yunita Siregar. Film-film kemarin tuh yang bersanding sama dia tuh luar biasa juga kan. Itu rasa gak percaya diri saya muncul, Mbak, terus terang. Tapi ini tantangan, karena bukannya udah bosan sama komedi, enggak. Karena rezeki buat saya tuh juga dari komedi, pempas anak saya juga dari komedi. Cuman balik lagi, aku iso kok nggak komedi, cuman belum ada kesempatan. Ini kesempatan Allah kasih. Makanya gimana caranya? Aku harus bisa membuktikan itu. Intinya itu dong ya, Mas. Intinya itu terus ora tuh ya. Nah, mau kapan yo? Kalau lebih balik ibaratnya SD, ya. Kembali ke SD, sadar diri lah. Sadar diri, sadar rupa, sadar posisi. Oh nggak artinya? Nggak tahu ya? Tahu pas dia sadar tahu. Sadar diri, sadar rupa, sadar rupa. Iyo. Oh iya. Nah, iya, sama seperti pemain, aku kan juga bukan Jawa tapi dipercaya, terima kasih. Iya, wayahe aku wis ngerti Mas Eri. Pilihan untuk Kerry Astina itu yang pertama karena kan Awan itu saya terinspirasi dari novel ya. Kan ada novelnya itu memang Awan ini yang selalu setia nemenin Udan gitu. Terus saya mikir-mikir ini karakternya siapa yang cocok gitu. Kebetulan saya tuh kalau kerja sukanya memang sama orang-orang yang saya kenal gitu. Maksudnya yang memang
secara personalnya saya kenal sebagai teman, itu akan lebih mudah prosesnya aja gitu. Terus akhirnya kepikiran itu Carrie. Tadinya ada beberapa artis juga. Kenapa saya milih Carrie? Sebenarnya karena saya ngelihat dia itu punya sahabat juga sebenarnya, yang kemana-mana bareng sama dia, namanya Densu. Karena saya tahu banget dia kemana-mana berdua, jadi aku kebayang, oh ini cocok nih gitu. Jadi akhirnya saya calling dia, itu aku yang calling kamu langsung ya? Ya aku langsung telepon sama dia awalnya juga nggak percaya, syuting apa toh? Syuting apa toh? Nggak yakin dia syuting apa? Syuting film gitu. Film apa? YouTube? Ya udah kamu datang aja ke Jakarta gitu, kita ngobrol gitu. Ya udah akhirnya datang, barulah kita ketemu sama cast lain ya. Langsung ya udah proses syuting nggak lama, kebetulan sama dari PH juga. Saya tuh senangnya ya dikasih kepercayaan untuk memilih pemain gitu. Udah terserah Mas Kris mana pendukung gitu. Jadi ya udah akhirnya di ACC, di approve, langsung akhirnya di lock langsung si Carrie gitu sih. Dekat mungkin pernah ngalamin, iya, tapi pas menulis ini yang saya ingat itu waktu saya kuliah di kampus seni Bantul itu. Jadi banyak teman-teman itu teman-teman dari Jogja, Bantul, terus ada yang perantauan dari Kalimantan, itu biasanya kan mereka pacaran lintas jurusan tuh. Nah, terus menjelang kelulusan itu biasanya banyak dilematis karena meninggalkan Jogja itu kayak meninggalkan sesuatu yang aku juga nggak tahu, sulit dijelaskan kayak gitu. Ada teman yang cowok itu mau lulus, ditanya, kamu setelah lulus mau kemana? Ya mau balik deh. Itu dengan jawaban yang mantep, laki-laki banget gitu. Gitu. Sorry. Terus habis itu tuh dia itu sebenarnya di gerombolan kongko nggak jelas nongkrong malam-malam itu nungguin ceweknya yang latihan tari. Dia anak teater. Terus aku mau pulang. Kenapa? Ya aku kayaknya harus pulang, harus membangun desaku. Bangun desamu gimana gitu? Ya bangun sanggar kecil-kecilan lah. Aku ngajar anak kecil di kampungku teater. Terus istriku tak suruh ngajar tari di kampung sana. Terus nanti kan pagi kan aku bisa aktivitas sama istriku. Lihat istriku pakai daster, aku pakai sarung, minum teh gitu kan asik. Tapi ternyata setelah lulus mereka putus. Dan itu nggak hanya. Jadi kalau besok punya anak kuliah di ISI, itu mitosnya kayak gitu. Setelah kuliah terus lulus punya pacar, nah itu putus gitu. Nah, itu mas, itu aku nulisnya di Jakarta dalam kondisi pandemi di Jakarta Barat waktu itu. Nah jadi cuma flashback mas, karena pandemi kan aku nggak kerja, jadi di Jakarta Barat itu cuma aku lihat mendung, lihat jemuran tetangga kosku. Nah, nanti kalau nganu akuntansi itu apa ya? Jemurannya aku angkat. Nah, aku tuh tukang jaga pintu jemuran mas di kos itu. Ya longsor banget lah hidupku mas. Tapi alhamdulillah gitu. Ya itu mas. Jadi agak berjarak tapi ya mungkin gitu. Kita semua ini tolong dikabarkan yang baik-baik. Ya. Dikabarkan yang baik tentang filmnya. Pengennya film Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Amin. Amin. Semoga bercita-cita ya mas. Amin.